Ketika kita berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Eh? Emang kekuasaan itu indah, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Sunarif dari Forum News Network. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tampaknya harus sudah mulai melakukan evaluasi dan mengkalkulasi ulang keputusannya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan kemudian meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dalam gelaran Pilkada serentak kali ini, para kandidat PKS yang berlaga di beberapa daerah yang secara tradisional menjadi basisnya itu ternyata kalah. Padahal beberapa di antaranya adalah petahana. Ini yang saya sebut kenapa mesti harus mulai melakukan evaluasi dan kalkulasi ulang ya. Tentu saja ini merupakan satu kesedihan lah begitu buat para PKS atau bahkan udah mulai muncul penyesalan gitu karena yang tentu saja paling menyesakan itu adalah kekalahan PKS di Pilgub DKI Jakarta dan kemudian pemilihan wali kota di Depok, ya termasuk juga di Pilkada di Jawa Barat ya. Di Jakarta PKS ini pada pemilu legislatif lalu jadi partai pemenang pemilu dan ini berkat kemenangan itu sekarang kursi ketua DPRD itu diduduki oleh kader PKS. Selain itu kan pada pilkada kali ini calon yang diusung oleh PKS yakni Ridwan Kamil dan Suswono itu didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Total ada 15 partai politik ya, partai parlemen dan partai non parlemen. Masa berhadapan dengan satu partai politik saja PDIP kemudian plus Anies kalah gitu ya. Di Depok itu lebih memilukan lagi karena mereka ini kalah setelah 4 periode berturut-turut memimpin kota yang berada di pinggiran selatan kota Jakarta itu. Pelaksana tugas Presiden PKS Ahmad Heriawan sekaligus ketua tim pemenangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ini untuk calon gubernur di Jawa Barat pernah menyatakan bahwa dia menjadikan Depok sebagai barometer kemenangan pasangan dari Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ini. Artinya kalau di Jakarta, kalau di Depok menang, ya ini peluangnya untuk menang kembali di Jawa Barat itu juga besar. Sebagai mantan gubernur Jawa Barat selama 2 periode, Ahmad Heriawan pasti sangat paham konstelasi politik di Jawa Barat. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Kang Aher karena ketika kader PKS kalah di Depok, maka calon gubernur yang diusung di Jawa Barat juga kalah. Bahkan kekalahannya itu sangat telak dari Deddy Mulyadi, ini kader Partai Gerindra. Menyinggung kekalahan PKS di Depok setelah 20 tahun berkuasa, ini juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyikapinya sebagai sesuatu hal yang biasa. Biasa saja, kan namanya pilkada, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu kata Ahmad Mabruri kepada wartawan hari Kamis kemarin tanggal 28 November 2024. Nah, ini yang jadi serius di sini nih pernyataan berikutnya. Dulu kekhalifahan Islam sudah berkuasa 700 tahun, juga akhirnya kalah di Andalusia. Jadi memang yang namanya kekuasaan itu dipergilirkan. Nggak ada yang abadi. Pernyataan juru bicara PKS ini secara substansi dan juga secara fakta sejarah ini benar ya. Kendati tentu saja ini konteksnya berbeda. Namun kalau kita lihat dari sisi kalkulasi politik, ya analogi itu sangat berbahaya secara politis. Kenapa saya nyebutnya berbahaya? Coba kita cermati beberapa poin ini ya. Pertama, benar bahwa Islam di bawah dinasti Bani Umayyah itu pernah berkuasa mulai abad ke-7 sampai awal abad ke-15. Ini di Andalusia di Spanyol. Dan kemudian runtuh dan Islam harus hengkang dari bumi Andalusia karena ini faktornya banyak, ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal kan karena adanya perebutan kekuasaan di dalam dinasti itu sendiri dan juga kemudian ada faktor-faktor memburuknya ekonomi. Ini tentu saja ada faktor internal karena ini kan para penguasa Kristen di seputar Andalusia itu yang berada di Spanyol itu kan terus-menerus melakukan serangan terhadap kekhilafahan Andalusia ini.
Dan mereka tentu saja sendirian, kekhilafahan Islam di tengah para penguasa-penguasa Kristen. Kedua, kalau menggunakan analogi runtuhnya dinasti Bani Umayyah di Andalusia itu, apakah itu berarti juga sinyal keruntuhan PKS? Padahal kan ini PKS baru berkuasa selama 20 tahun, sudah kalah sementara Bani Umayyah tadi di Andalusia sudah berkuasa selama 700 tahun. Ya, kalau yang 700 tahun aja kalah, apalagi cuma 20 tahun. Ketiga, nah ini yang saya kira sangat penting. Sejarah mencatat setelah kalah di Andalusia, setelah harus hengkang dari Andalusia, Islam itu tidak pernah bisa kembali lagi berkuasa di sana. Sekarang masih ada sih memang komunitas Islam di kawasan Andalusia itu, tapi sudah tidak lagi jadi penguasa, jadi kelompok yang marginal begitu ya. Nah, jadi kalau mengambil analogi keruntuhan Andalusia, apakah dengan begitu PKS itu mengisyaratkan mereka tidak bisa kembali lagi atau rebound di Depok, bahkan juga di Indonesia? Nah, ini saya kira yang harus dikalkulasi secara sangat serius karena bagaimanapun juga kan PKS ini ya sempat menjadi partai yang berkuasa karena ketika dalam pemerintahnya SBY, tapi kan kemudian menjadi oposisi selama 2 periode pemerintahannya Jokowi. Keempat, saya kira ini ya boleh diperhatikan, boleh tidak, tapi saya kira juga penting untuk di-highlight, yakni secara marketing politik, analogi kekhilafahan itu sesungguhnya kurang tepat ini karena seperti menarik kembali PKS itu menjadi partai yang eksklusif Islam. Padahal kan mereka sudah mencoba keluar dari stigma itu ya. Kalau terus masih mencoba masih stigma Islam yang terlalu kuat, apalagi Islam terlalu kanan luar begitu, PKS selamanya tidak akan pernah jadi partai yang besar. Keberhasilan PKS sekarang ini menjadi salah satu partai yang diperhitungkan ya karena kan selain tidak eksklusif lagi, juga posisi dia yang menjadi partai oposisi itu yang membuat dia banyak dipilih orang, bukan hanya kalangan kader dan simpatisan, tapi banyak juga kelompok oposisi yang kemudian memilih PKS dasarnya itu karena dia satu-satunya partai oposisi yang konsisten. Jadi ketika itu tidak ada lagi ya tidak ada alasan untuk memilih PKS. Pada pilkada kali ini, PKS tidak hanya kalah di Depok untuk wali kota, tapi juga di kota Padang dan juga di Bandung. Di kota-kota ini kader PKS pernah menjadi wali kota. PKS juga itu ternyata kalau di Jawa Barat kalah di kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk pemilu gubernur, PKS itu kalah di Jakarta, Jawa Barat, Maluku Utara, dan juga NTB. Tapi memang tidak semuanya kabar buruk. PKS itu tetap mempertahankan kekuasaannya di Sumatera Barat, Pilgub Sumatera Barat, dan kemudian mendapat kursi baru sebagai wakil gubernur di Banten. Di Depok, ketua DPD PKS ini, yakni Imam Budi Hartono, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota, itu ketika dia maju menjadi calon wali kota berpasangan dengan kader Golkar, itu kalah, itu melawan mantan Sekda Sofyan Sauri. Yang ini diusung oleh Kim Plus minus PKS Golkar ya karena PKS kan bergabung dalam koalisi dan kemudian Kim Plus yang ditinggalkan oleh PKS dan Golkar itu bertambah plus baru namanya PDIP. Di Bandung, di kota Bandung ya, ketua DPW PKS Haru Swandaru yang tadinya juga disiapkan sebagai calon gubernur Jawa Barat itu kalah dari kader Partai Nasdem Muhammad Farhan. Padahal Haru ini sudah dipasangkan dengan Dhani Wiranata, ini kader Partai Gerindra yang dikenal sebagai orang dekatnya Pak Prabowo, seprinya Pak Prabowo. Untungnya kader PKS itu masih menang di kota Bekasi dan beberapa kabupaten di mana PKS itu ikut mengusung kandidat mereka itu menang gitu ya. Di Pilgub Jawa Barat, PKS itu bahkan menerjunkan langsung Presiden PKS Ahmad Saihu dan berpasangan dengan Ilham Habibie. Ini merupakan percobaan kedua Ahmad Saihu dalam kontestasi Pilgub Jabar setelah sebelumnya pernah menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan kader Gerindra Ajat Sudrajat. Namun pada waktu itu dia kalah dari pasangan Ridwan Kamil dan UU. Tapi suaranya PKS dan Gerindra pada waktu itu cukup mengejutkan karena kemudian dia merangsek suaranya sangat tinggi dan waktu itu juga mengalahkan Deddy Mulyadi yang sekarang justru secara telak mengalahkan Saihu. Jadi ya bagi warga Jawa Barat kelihatannya PKS bukan lagi seperti yang dulu gitu ya. Di Nusa Tenggara Barat, PKS yang mengusung kembali gubernur incumbent Zulkifli Mansah, Dr. Zulkifli Mansah juga kalah ini dari pendatang baru di dunia politik, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Ini seorang diplomat yang pernah menjadi duta besar RI di Turki. Dan ini diusung oleh 10 parpol termasuk Gerindra dan Golkar. Kemudian di Maluku Utara, kader PKS Muhammad Kasuba yang kembali mencoba peruntungannya merebut posisi gubernur itu gagal menjadi gubernur. Dia kalah nih. Perolehan suaranya itu hanya berada di peringkat ketiga dari 4 kandidat.
Yang tragis ini dia juga dikalahkan oleh pendatang baru di dunia politik, Shirley Tjoanda. Ini Shirley Tjoanda ini sebenarnya tidak pernah direncanakan menjadi calon gubernur karena dia kan kemudian harus menggantikan suaminya, kandidat calon gubernur yang tewas dalam kecelakaan speedboat. Speedboatnya meledak ketika mengisi bahan bakar itu saat kampanye lalu. Jadi kemudian dia menggantikannya dan langsung menang. Dan di Maluku Utara ini kader PKS itu kan pernah menjadi gubernur, yakni Abdul Ghani Kasuba. Ini nama yang sekarang sangat populer sekali, bukan karena prestasinya, tapi karena kemudian dia diadili karena kasus korupsi dan gratifikasi. Nah, setelah satu periode menjadi gubernur di Maluku Utara itu, kemudian Abdul Ghani Kasuba itu membelot dari PKS ke PDIP karena tidak diberi rekomendasi oleh DPP PKS. Tiket dari PKS itu justru diberikan kepada adiknya Muhammad Kasuba. Ini agak aneh juga ya, ada seorang incumbent yang masih sangat kuat gitu, terus tidak diberi rekomendasi dan malah diberikan kepada adiknya. Jadi ini terjadi perang dalam keluarga. Kemudian Abdul Ghani Kasuba itu kembali maju pilkada dengan tiketnya dia diusung oleh PDIP dan PKPI. Dia kemudian memenangkan kembali. Muhammad Kasuba kalah, adiknya kalah dengan Abdul Ghani Kasuba. Namun nasib Abdul Ghani Kasuba ini berakhir tragis karena kemudian dicokok oleh KPK karena kasus korupsi dan gratifikasi. Dan di pengadilan itu terungkap banyak sekali skandal Abdul Ghani Kasuba ini dengan perempuan muda. Ini saya sungguh-sungguh terkejut melihat fenomena ini. Saya kenal secara pribadi ini ketika dia masih menjadi anggota DPR dan dia memang seorang ustadz gitu. Ini kok tiba-tiba dia jadi banyak sekali, selain korupsi juga banyak skandal perempuan-perempuan muda gitu. Jadinya seperti seorang ustadz yang berubah jadi penjahat. Dan untungnya pada waktu ketika dia tangkap oleh KPK itu dia bukan lagi kader PKS. Kalau itu jadi kader PKS tambah hancur lagi. PKS ini masih beruntung karena kadernya Mahyeldi Ansarullah itu petahana gubernur yang pernah terpilih menjadi wali kota Padang dua kali bukan dua periode karena dia periode yang kedua tidak penuh masa jabatannya karena mengikuti pilgub. Ini Mahyeldi yang berpasangan dengan kader Gerindra anak muda yang Vasco ini kemudian dia kembali terpilih. Tetapi pemilihan wali kota Padang itu nasib kader PKS nggak seberuntung Mahyeldi. Ini Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini diusung menjadi calon wali kota, sangat tragis nasibnya ya. Perolehan suaranya ini Iqbal pernah jadi jadi juru bicaranya Anies Muhaimin itu. Perolehan suaranya itu hanya berada di urutan paling buncit dari 3 kandidat. Dia dikalahkan Fadli Amran, kader Nasdem yang sebelumnya menjadi wali kota Padang Panjang. Ini tetangga dari Padang ya. Dan di Banten ini PKS juga beruntung, kadernya Dimyati Natakusuma, ini mantan Bupati Pandeglang dan juga kemudian jadi anggota DPR RI itu. Dia berpasangan dengan Ketua DPD Gerindra Andra Soni yang diusung oleh Kim plus minus Golkar itu secara mengejutkan menang atas pasangan Airin Ade Sumardi yang diusung oleh Golkar dan PDIP. Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tangerang Selatan adalah adik ipar Ratu Atut Khoisiah. Ini adalah mantan gubernur Banten yang secara tradisional mereka menjadi keluarga dinasti politik yang sangat perkasa di Banten. Tapi tumbang sekarang ya. Nah sekarang ini bagi PKS tentu tinggal menunggu Jakarta. Kalau Pramono Rano menang maka ya sempurna kekalahan PKS itu. Tetapi kalau nantinya jadi putaran kedua itu masih ada harapan. Kenapa? Karena sekarang ini memang KPU belum mengumumkan hasilnya, masih dilakukan rekapitulasi manual. Tapi data-data yang muncul itu dari Quick Count itu juga lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa pasangan Pramono Rano itu sudah melampaui 50% plus 1 ini sebagai syarat untuk memenangkan pilkada di Jakarta. Dan bahkan berdasarkan real count-nya katanya Pramono itu mengklaim bahwa mereka itu sudah menang 50,07% suaranya. Jadi 50% plus 2.900 sekian waktu itu. Jadi paruh syaratnya kan cuma 1 aja, tapi ini lebih dari hampir 3.000 nih lebihnya. Nah, kemudian pasti orang banyak bertanya-tanya, mengapa PKS kok bisa kalah seperti itu ya? Dalam konten sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa penjelasannya pertama, ya karena PKS itu meninggalkan hitohnya sebagai oposisi kemudian gabung kepada kekuasaan. Ini memang dilematis ya, karena sebenarnya partai politik itu kan tujuannya tentu saja untuk berkuasa. Tapi tentu saja cara berkuasanya dan dia bergabung dengan siapa. Ini kan persoalannya sekarang dia bergabung dengan pemerintahan yang merupakan kelanjutan dari Jokowi. Dan apalagi di situ ada anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Ya ini enggak banget ya buat PKS gitu. Yang kedua juga keputusan dari PKS itu meninggalkan Anies gitu. Malah kadang nyebutnya sebagai menjegal Anies, bahkan lebih parah seperti itu.
Jadi ibarat pepatah ini mengharap hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan. Atau juga pepatah seperti ini, mengharap burung di langit, punai di tangan dilepaskan. Saya kira ini mengapa fenomena ini muncul karena ya ini jadi dilema di PKS ya. Mereka lama berada di luar kekuasaan. Ini selama periode Jokowi ini kan di luar kekuasaan setelah 2 periode bersama dengan SBY di pemerintahan. Dan ini memang menimbulkan tarik-menarik kepentingan di internal PKS. Kemarin-kemarin itu sampai Pilpres itu kelihatannya faksi yang masih terus bersama oposisi dan Anies itu yang unggul, tapi setelah kemudian Pilpres mereka jagoannya kalah, itu faksi yang sudah lama menginginkan bergabung dengan kekuasaan itu bisa mendapatkan basis argumentasi yang kuat gitu. Apalagi kemudian ditawari masuk kabinet dan juga dipastikan kadernya menjadi calon wakil gubernur di Jakarta. Ya ini pasti sebuah tawaran yang menarik buat PKS. Gitu. Tapi mereka mungkin tidak menyadari ya bahwa di balik itu semua ada jebakan politik yang dampaknya sangat buruk bagi PKS. Di media sosial, netizen itu masih mengait-ngaitkan dengan pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi bahwa kekuasaan itu indah. Ini yang disampaikan dia dalam pembekalan kepala daerah dan anggota legislatif PKS seluruh Indonesia ya pada waktu itu. Ketika kita berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Eh? Emang kekuasaan itu indah kawan-kawan sekalian. Al-wazifah itu tasdar arzak. Kalau kita udah dapat wazifah nanti Dr. Hidayat jadi Presiden Republik Indonesia. Wah Dr. Hidayat pantas lah. Daripada yang ada sementara ini juga lebih bagus bro. Ya, lebih berkelas. Ya. Sudah ikhtiar saudara kita, Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman untuk mendatangkan figur yang terpenting di Republik ini, tapi memang nampaknya ada sesuatu yang masih perlu waktu. Ya, netizen nggak terlalu salah kalau kemudian mengait-kaitkan dengan itu, karena Abu Bakar Al-Habsyi ini memang dikenal sebagai faksi yang sudah sejak lama, bahkan pada awal pemerintahan Jokowi itu sebenarnya menginginkan PKS itu bergabung dengan pemerintahnya Jokowi, bukan dengan Prabowo. Itu konsisten selama 2 Pilpres, makanya Pak Prabowo menyebut PKS itu bukan hanya sekuku tapi segajah. Gitu ya. Dan itu terulang kembali pada Pilpres kemarin, ya karena PKS kemudian menjadi lawan politik dari Prabowo dengan mengusung Anies di koalisi perubahan. Jadi kalau Abu Bakar Al-Habsyi kemarin pada Pilpres sebenarnya juga dia menginginkan agar bergabung dengan pemerintah, dengan koalisinya Kim Plus, tapi kelihatannya dia kalah dengan faksi yang tetap menginginkan mendukung Anies. Nah kemudian setelah kekalahan Anies ini jadi momentum dia untuk kembali membawa gerbong PKS itu kepada kekuasaan, dan kali ini dia berhasil. Tapi ternyata kemudian yang mereka tidak hitung hasilnya justru PKS jeblok di mana-mana dalam pilkada serentak kali ini. Karena itulah saya sebut PKS mulai waktunya untuk melakukan kalkulasi ulang dan mengevaluasi keputusan politiknya. PKS itu menjadi besar dan kuat itu karena konsistensinya menjadi oposisi dan menentang politik dinasti. Jadi ya karena itulah setelah dia gabung dengan kekuasaan dan pada pilkada di Jakarta ini bergabung dengan Jokowi, bahkan kandidatnya Ridwan Kamil dan Suswono ini kan di-endorse oleh Jokowi, hasilnya jadi jeblok. Ini saya kira PKS harus betul-betul waspada, karena kalau tidak segera mengambil langkah-langkah konkret, ini pada pemilu legislatif yang akan datang itu PKS itu bisa jeblok. Saya kira waktunya ini untuk petinggi PKS dan para kadernya itu untuk mawas diri dan mau sedikit rendah hati bahwa keberhasilan PKS pada pemilu legislatif lalu jadi pemenang di pemilu legislatif di Jakarta itu bukan semata-mata hanya kerja keras para petinggi dan kadernya, tapi juga karena dukungan dari para simpatisan dan kelompok kritis yang menentang politik dinasti. Kalau PKS sendiri hanya kadernya saja, itu ya pasti sangat kecil ya. Alarm tanda bahaya itu sesungguhnya sudah berbunyi sangat keras ketika para tokoh yang bergabung menjadi Dewan Pakar. Ini kan banyak sekali tokoh-tokoh, beberapa diantaranya tokoh militer seperti Danjen Kopassus, Maijen Sunarko, dan banyak tokoh lain yang bergabung itu. Kemudian mereka memilih mengundurkan diri dari keanggotaan di PKS, dari Dewan Pakar PKS, karena ya alasannya pertama, mereka itu bergabung dengan kekuasaan yang menang secara curang, dan kedua mendukung politik dinasti. Makanya PKS disebut sebagai partai keluarga Solo jadinya, kemudian diplesetkan seperti itu. Nah ini bergabungnya dengan kekuasaan itu tampaknya cahayanya itu sangat berkilau dan lebih mempesona dan menggilaukan PKS ini, sehingga kemudian mereka memutuskan bergabung itu.
Ya, hasilnya seperti sekarang. Karena itu tadi saya mengingatkan jangan sampai analogi runtuhnya kekhilafahan Bani Umayyah di Andalusia Spanyol itu berulang pada PKS. Karena Bani Umayyah setelah runtuh tidak mampu bangkit lagi dan terusir selamanya dari Andalusia. Masa PKS ingin juga kembali seperti itu, terulang kembali, dia terusir juga dari parlemen dan lebih menyedihkan kalau terusir dari kancah politik di Indonesia. Tapi saya kira mungkin tidak sampai stragis itu ya. PKS akan tetap eksis, tapi dia mungkin akan menjadi partai ya partai-partai yang penting lolos ke parlemen saja kalau mereka tidak segera berbenah dan kemudian melakukan reposisi terhadap posisinya sekarang yang menjadi bagian dari pemerintahan dan bergabung dan bersekutu dengan Jokowi dan keluarganya. Karena itu di media sosial itu banyak beredar juga meme-meme bahwa PKS tamat gitu ya. Saya kira mungkin tidak tamat, tetapi dia pasti akan banyak mengalami kekalahan seperti yang terjadi pada pilkada serentak kali ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.